Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Simfoni malam hari. Seketika, musik mengalir keluar dari tombak. Itu tidak akan berhasil. Li Gebis berteriak, kamu tidak bisa menekan kehendak Raja Pemakan Surga. Saya dengan ini mengorbankan kekuatan hidup saya untuk Raja Surga Devourer. Bersiaplah untuk kekuatan sebenarnya dari jimat ular kekaisaran. Saat Li Gebis membakar kekuatan hidupnya untuk melepaskan sihir rahasia purba, sebuah wasiat baru muncul di dalam pesona ular kekaisaran Yang Qi. Kehendak beberapa ular besar dari zaman kuno, sesuatu yang mewakili Dao Surga itu sendiri. Ledakan, 28 mantra ular kekaisaran tiba-tiba terlepas dari belenggu surga Legiun Dewa dan mulai terbang menuju Li Gebis. Li Gebis tertawa terbahak-bahak. 28 mantra ular kekaisaran lainnya adalah milikku. Aku akan menjadi sekuat surga abadi. Aku akan bisa menghancurkan penghancur. Jadi, Yang Qi, kamu yang disebut takdir sekarang setelah Anda menghadap saya, yang akan Anda lakukan hanyalah gemetar dan mati. Aku akan menyerap jimat ular ini, lalu melanjutkan kehendak Raja Pemakan Surga. Saat jimat ular kekaisaran akan mencapai Li Gebis, Yang Qi tersenyum. Itu kecerobohan yang mematikan, temanku. Saat 28 mantra ular kekaisaran memasuki Li Gebis, transformasi langsung terjadi. Dia dimandikan dengan energi Paleo Chaos Primal, dan pesona ular baru mulai menyatu dengan yang aslinya. Setelah fusi selesai, bahkan seorang demolisher pun tidak akan mampu menghadapinya. Namun, sebelum hal lain terjadi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Aura dari 28 jimat ular meledak dengan kekuatan dan tanda merek Anima Destiny yang Yang Qi telah tempatkan pada mereka tiba-tiba mengungkapkan citra dewa kuno, entitas yang lebih dari cukup kuat untuk menekan kehendak Raja Surga Devourer. RUUMBLE. Itu adalah dewa seperti batu giok yang bisa mengubah seluruh alam semesta menjadi batu giok cair, dan yang segera menekan 49 jimat yang telah lama dikumpulkan oleh Li Gebis. Jagoan, kekuatan berkumpul dan kelompok itu menyatu, tetapi 28 mantra ular Yang Qi berada di posisi dominan. Kemudian, sebagai satu, mereka meluncur bebas dari kendali Li Gebis dan melesat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, Li Gebis menyusut seolah-olah dia telah kehabisan semua energinya. Bentuknya yang berkepala manusia dan bertubuh ular hancur, dan dia dengan cemas berteriak, kembalilah. Pesona ular saya, kekuatan saya, kembalilah padaku. Apa yang sedang terjadi? Anda milik saya, mengapa Anda meninggalkan saya? Kembali. Batuk darah, dia terbang mengejar jimat ular kekaisaran. Kalahkan, Yang Qi berkata, melambaikan tangannya untuk membuat kanopi surgawi yang menghalangi jalan Li Gebis. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih jimat ular kekaisaran. Di mana kamu mendapatkan kehendak dewa kuno? Sembur pemuda berbaju kuning. Dia menikam di udara, menjadi satu dengan tombaknya saat dia berusaha menghentikan jimat ular kekaisaran dari berganti pemilik. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Hah? King Heaven Devourer dan King Immortal Slayer tidak ada artinya bagiku. Kehendak dewa kuno dapat menghancurkan apa saja dan segalanya. Tidak mengherankan bagi Yang Qi bahwa pemuda itu akan mencoba menghentikannya. Dia berputar dan melemparkan tombak dewa neraka dengan sekuat tenaga, menyebabkannya berputar ke depan, memancarkan gaya gravitasi yang kuat. Tidak baik, teriak pemuda itu, mengirimkan aliran energi pertempuran yang menjadi pusaran besar yang dipenuhi oleh seluruh pasukan. Roh pertempuran raksasa yang tak terhitung jumlahnya menerjang ke depan, memenuhi seluruh area dengan cahaya cemerlang yang tidak seperti biasanya. Kedua serangan itu bertemu, dan tombak dewa infernal hancur berkeping-keping. Namun, Yang Qi tidak terluka sama sekali. Sebagai gantinya, dia memanfaatkan momen itu untuk lebih menyerang pemuda berbaju kuning itu. Terbang ke udara, dia berkata, tangan satu dewa, teknik tinju tanpa batas. Aula surga, kedalaman neraka matahari dan bulan, keabadian. Dalam sekejap mata, teknik tinju tanpa batas dilepaskan. Dia pergi dari penciptaan ke kehancuran, dan terus melalui berbagai sikap sampai ke reinkarnasi dan paramita. Satu-satunya hal yang dia tahan adalah langkah terakhir, keabadian. Setiap gerakan lebih mengejutkan daripada yang terakhir, dan pada akhirnya mereka membentuk siklus energi sejati yang sempurna. Pada saat itu, energi tinju membuatnya seolah-olah Mahadewa yang esa telah datang, siap untuk menghancurkan alam semesta dalam kemarahannya. Dengan 8 sikap itu, momentum Yang Qi mencapai puncak potensinya. Dia memunculkan surga dan neraka, dan seperti yang dia lakukan,
naga dunia dan dewa surgawi muncul. RUUMBLE. Dengan satu gerakan, dia meraih semua mantra ular kekaisaran. Begitu mereka berada di tangannya, dia menjadikannya miliknya, dan aura ular tua yang tak terhitung jumlahnya mengamuk melalui dirinya. Namun, dia dengan cepat mengendalikan mereka dengan energi vitalnya dan bantuan segel Legiun Dewa. Menabrak, ledakan, 49 jimat ular meledak, karena semua sihir penangkal yang diberikan Ligebis pada mereka dihancurkan. Ketika itu terjadi, Ligebis terbatuk seteguk demi seteguk darah. Dia telah menyatu secara mendalam dengan jimat itu, dan direnggut darinya merusak energi vitalnya. Pesona ular kekaisaranku. Ligebis berteriak histeris. Saya menghabiskan darah, keringat, dan air mata untuk mereka. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah mencapai kenaikan abadi. Itu 500.000 tahun kerja, hilang. 500.000 tahun. Kamu membawanya sendiri, kata Yang Qi. Tidak buruk. 28 mantra ular kekaisaran cukup kuat, tetapi sekarang saya memiliki 49 lagi. Sekarang, bahkan makhluk surgawi pun tidak dapat menyebabkan masalah bagiku. Sudah waktunya untuk mengubur banyak dari kalian. Dia melambaikan tangannya dan ruang di daerah itu mulai runtuh. Pada saat ini, 28 mantra ular kekaisaran digabungkan dengan 49 untuk membuat total 77, yang dapat menciptakan ular ilahi yang berdenyut dengan kekuatan universal paling kuno. Itu adalah tingkat kekuatan yang mengerdilkan apapun dari sebelumnya. Bentuk asli Raja Surga Devourer dipajang, dan itu sangat kuat sehingga bagian dari medan perang tentara abadi ini tidak dapat menerimanya dan mulai hancur seperti tahu lunak. Dalam sekejap mata, ular tua kekacauan utama Yang Qi berbalik dan menembak ke arah Ligebis, kanselir demi immortal, dan pemuda berpakaian kuning. Tidak baik, kata pemuda itu. Sekarang dia memiliki mantra ular kekaisaran itu, kita jelas bukan tandingannya. Kami hanya bisa berharap orang lain mengeroyoknya. Karena armor raja bertanduknya, mustahil untuk melihat betapa pucat wajahnya, tetapi Yang Qi punya ide. Pemuda itu berharap untuk menggunakan jimat ular Ligebis untuk mencuri milik Yang Qi. Tetapi pada akhirnya, dia mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Bahkan tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak manfaat Yang Qi. Dia memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah mantra ular kekaisaran yang awalnya dia miliki. Dengan ular tua kekacauan primalnya saat ini, dia bisa mendominasi seluruh alam eksistensi, atau bahkan melahapnya. Itu jauh melampaui level item abadi biasa. Jagoan, pemuda berbaju kuning dengan cepat mengaktifkan World of Kings-nya dan menyedot Ligebis ke dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Yang Qi sekarang, dan jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Yang Qi hampir membunuh setengah penghancur barusan, yang menunjukkan bahwa beberapa orang yang hadir hampir cocok untuknya. Untuk semua maksud dan tujuan, dia tidak terkalahkan oleh siapapun di bawah level penghancur. Setelah meraih Ligebis, pemuda itu menggunakan teknik melarikan diri yang kuat. Tunggu saja, Yang Qi. Aku sudah bisa memanfaatkan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart. Saya memiliki tempat itu sekarang. Aku adalah raja dari semua dunia. Tiba-tiba, ledakan kekuatan dari dunia yang aneh turun dan membungkus pemuda itu. Entah bagaimana, itu sepertinya mengandung aura Myriad Worlds Monarch Chart. Yang Qi melepaskan serangan tinju yang menghancurkan dunia pemuda itu hingga berkeping-keping, namun pemuda itu sudah menjadi proyeksi ilusi. Dunianya yang hancur memudar bersamanya, tidak meninggalkan petunjuk bahwa dunia itu pernah ada sejak awal. Semuanya berjalan diam. Sayang sekali, pikir Yang Qi, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia menggunakan beberapa kekuatan dari Myriad Worlds Monarch Chart untuk melarikan diri. Dia jelas jauh lebih kuat dari terakhir kali kita bertemu. Jika dia benar-benar mendapatkan kendali dari Myriad Worlds Monarch Chart, aku tidak akan cocok untuknya. Jelas, dia tidak akan membunuh pemuda berbaju kuning hari ini. Namun, Yang Qi telah memperhatikan istilah yang tak bernasib. Itu adalah topik mendalam yang dia tahu pantas untuk diteliti lebih lanjut, dan kemungkinan besar berkaitan dengan masa depannya sendiri. Tiba-tiba, suara pemuda berbaju kuning itu diproyeksikan ke dalam pikiran Yang Qi, meskipun agak samar. Yang Qi, saya sudah menyebarkan berita tentang posisi Anda. Banyak orang akan segera datang untuk membunuhmu. Tidak apa-apa, Yang Qi memproyeksikan kembali. Kebetulan saya merasa ingin melakukan pembunuhan. Jiwa dari beberapa ahli top akan melakukan banyak hal untuk membantu memperbaiki ular tua kekacauan primal baru ini. Tidak akan lama sebelum saya kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart. Kemudian kita akan melihat siapa yang lebih unggul. Saat Yang Qi berdiri di sana, dia dengan sengaja melepaskan auranya untuk efek penuh,
seolah-olah dia mengundang orang untuk datang menemukannya. Tiba-tiba, dia seperti obor yang bersinar di malam yang gelap. Lagi pula, dia benar-benar ingin melakukan pembunuhan. Apa itu yang sama dari Titan Emperor Collegium? Saya mendengar bahwa dia memiliki seni energi kelas dewa tingkat tinggi. Jika kita membunuhnya, kita bisa mengambilnya. Siapa yang mengira bahwa Kolegium Kaisar Titan akan memiliki seorang jenius seperti itu yang bekerja untuk mereka? Kita harus membunuhnya. Apakah kamu serius tidak ada tempat untuk Profound yang Kolegium Anda dalam hal ini? Kami dari Ignis Flame Kolegium akan menanganinya. Hah? Itu terserah siapapun yang berhasil membunuh Yang Qi terlebih dahulu, bukan begitu? Iya, itu benar. Mari kita semua menyerang. Dia seperti binatang buas yang terpojok, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendaratkan pukulan maut. Adapun siapa yang akan mendapatkan semua hartanya, semuanya akan bermuara pada keberuntungan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Yang Qi menjadi target utama bagi semua orang di medan perang tentara abadi, yang semuanya menganggapnya tidak lebih dari seekor binatang untuk dijatuhkan. Dia berdiri di sana di tengah kawah dan celah-celah, tombak Dewa Neraka di tangannya, melihat ke langit saat banyak aliran kehendak ilahi berkumpul di lokasinya. Saat Yang Qi berdiri di medan perang yang diadu dan terluka, para ahli top yang tak terhitung jumlahnya tiba dan niat membunuh mulai memenuhi area itu. Mereka semua tahu persis siapa Yang Qi itu, dan dari cara mereka membawa diri, seolah-olah mereka semua bekerja sama untuk mengalahkan iblis yang duduk di atas tumpukan harta karun. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang yang mengejutkan membelah udara, tampaknya mampu menghancurkan apapun yang disentuhnya, termasuk ruang abu-abu dan penghalang dimensi. SWOT 17 segera mengidentifikasinya. Itulah teknik pedang Grand Sundering Dewa Utara, seni energi terbaik dari Dragon Brilliance Collegium. Ini adalah sihir rahasia Dao Pedang, saudara muda. Hati-hati, ini menggabungkan elemen logam Preheaven dengan Dao Dewa Utara, kemudian menambahkan 81 jenis api sejati yang mendalam dan transformasi 5 fase. Tetapi dengan mengolahnya dengan variasi esoterik matahari dan bulan, itu menciptakan manifestasi Dao Pedang kuno yang tak tertandingi dan terpelajar. Apakah begitu? Yang Qi menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran cahaya yang langsung menghancurkan energi pedang. Ledakan. Saat potongan energi pedang yang tersebar terpisah, seorang pria muda melangkah keluar dari udara tipis. Dia tampak seperti perwujudan pedang tajam, mampu mengiris apapun yang menghalangi jalannya. Dao pedangnya yang tak tertandingi adalah di mana pedang menjadi tubuh, tubuh menjadi Dao, Dao menjadi surga, dan surga menjadi kehidupan. Saya Dragon Sun Chaser, juga dikenal sebagai King Sun Sword dari Dragon Brilliance Collegium. Dia adalah demi immortal universal yang bahkan lebih kuat dari setengah Demolisher Ligebis. Konon, baik Yang Qi dan pemuda berbaju kuning adalah demi immortal tingkat rendah yang bisa bertarung dan membunuh setengah Demolisher. Yang Qi membuka mata tuannya untuk memeriksa Dragon Sun Chaser dan segera menyadari bahwa dia sangat kuat pada tingkat genetik. Gen orang ini melampaui orang biasa puluhan juta kali lipat. Aku bahkan tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti dia bisa ada. Beberapa makhluk abadi pasti telah mengubah gennya dan membantunya mengembangkan sihir rahasia yang mendalam. Dalam hal gen, Yang Qi pada dasarnya 840 juta kali lebih kuat dari seorang kultivator biasa, yang benar-benar merupakan hal yang menakjubkan. Tentu saja, itu semua karena segel Legiun Dewa. Jenius biasa seringkali 10 kali lebih kuat dari seorang kultivator biasa, atau mungkin 100 kali lebih kuat. Orang-orang yang 1000 atau 10.000 kali lebih kuat dari biasanya adalah tipe individu puncak yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Ketika datang ke individu yang 100.000, 1 juta, atau 10 juta kali lebih kuat dari pembudidaya biasa, mereka dianggap aneh dan eksentrik, tipe pejuang tak terkalahkan yang langka bahkan di dunia abadi. Jika seorang kultivator memiliki gen 10 juta kali lebih kuat dari biasanya, itu berarti orang itu akan memiliki 10 juta kali lebih banyak kekuatan dan pencerahan mengenai hukum magis. Biasanya, orang-orang seperti itu bukan manusia, atau memiliki semacam darah purba. Setelah Anda melewati level 100 juta, itu pasti bukan manusia, tetapi lebih mungkin terkait dengan darah roh dewa. Adapun Yang Qi, dia 840 juta kali lebih kuat dari biasanya, angka yang berbatasan dengan 1 miliar. Gen seperti itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan berbicara tentang darah para dewa. Tidak, hanya ada satu cara untuk menggambarkan Yang Qi yang tak bernasib. Takdir belum memutuskan bahwa dia akan ada, namun disinilah dia. Adapun pemuda berbaju kuning, gennya kira-kira 100 juta kali lebih kuat dari biasanya, membuatnya pada dasarnya tak terkalahkan. Ligebis hanya 10.000 kali lebih kuat dari biasanya,
jadi tentu saja dia bukan tandingan Yang Qi. Saat ini, pembudidaya yang gennya membuat mereka 10 juta kali lebih kuat dari biasanya bahkan tidak menarik perhatian Yang Qi. Semakin kuat seseorang pada tingkat genetik, maka semakin lama seseorang berlatih kultivasi, semakin mengerikan hasilnya. Misalnya, demi immortal universal yang 10 juta kali lebih kuat dari biasanya akan berada pada level yang sama dengan setengah Demoliser. Contoh lain adalah Infernal Fog, yang gennya jutaan kali lebih kuat dari biasanya, tetapi masih tidak pernah melampaui level 10 juta. Raja tua yang kita telah membunuh, pemenggal raja, hanya memiliki gen yang 10.000 kali normal. Dan yang kita telah menebasnya dengan impunitas. Dragon Sun Chaser dari Dragon Brilliance Collegium. Dari apa yang Yang Qi dapat katakan, pemuda arogan yang memegang pedang ini terbiasa menebas siapapun yang menghalangi jalannya dan memandang dirinya sebagai pendekar pedang terhebat di bawah langit. Jadi kau ingin membunuhku juga mengapa? Tepatnya aku bahkan belum pernah bertemu siapapun dari Dragon Brilliance Collegium, apalagi yang tersinggung. Dragon Sun Chaser tertawa dingin. Aku tidak butuh alasan untuk membunuh orang. Ku dengar kau jenius, jadi aku datang untuk melihat sendiri. Gen Anda kuat, itu pasti, jadi jalur kultivasi Anda pasti sangat mencengangkan. Beruntung bagi saya memiliki teknik hebat untuk inkarnasi di luar tubuh. Apakah Anda keberatan memberi saya tubuh fisik Anda untuk digunakan sebagai tuan rumah? Tentu saja, saya berjanji untuk menghapus keilahian Anda yang baru lahir dengan cepat sebelumnya. Tidak ada rasa sakit yang terlibat. Dalam mimpimu, Dragon Sun Chaser, kata seseorang sambil tertawa terbahak-bahak. Ledakan energi pedang yang kuat memenuhi area itu, jenis yang bisa menghancurkan apapun dalam ciptaan. Seorang pemuda kekar muncul, mengenakan kulit binatang, dengan pedang besar diikatkan ke punggungnya dan aura liar yang mendalam mengelilinginya. Jadi, ini Yang Qi katanya dengan suara yang dalam dan menggelegar. Dia milikku. Gen sempurnanya akan bagus untuk sihir pemeliharaan binatangku. Aku akan mengubahnya menjadi budak binatang dengan banyak kekuatan pertempuran. Pada titik ini, suara baru terdengar. Kenapa kalian orang-orang dari Ancient Gloom Collegium semuanya barbar dan biadab? Tidak bisakah kamu mencoba menjadi beradab? Seorang wanita muda melangkah maju. Detitan Emperor Collegium adalah musuh utama dari Megaplexus Collegium kita, jadi Yang Qi ini milikku untuk diambil. Kalian yang lain sebaiknya segera mundur. Gok Istana Selatan, kata Dragon Sun Chaser. Kalian dari Megaplexus Collegium benar-benar memikirkan diri sendiri, bukan Yang Qi akan sempurna untuk teknik kepemilikan saya. Dan dia juga memiliki banyak harta. Gen dan darahnya yang sempurna akan menjadi pil obat yang hebat. South Palace Jade tertawa keras. Yah, mengingat begitu banyak perguruan tinggi yang menginginkan harta karun berjalan ini, kurasa semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih kuat dan lebih baik. Siapapun yang membunuhnya lebih dulu akan mendapatkannya, kan? Saya ingin dia hidup, kata pemuda dengan pedang. Dengan begitu aku bisa mengubahnya menjadi budak binatang. Yang Qi perlahan menggelengkan kepalanya. Jadi aku hanya seorang iblis dengan harta bagi kalian. Kau tidak jahat, kata South Palace Jade. Kamu domba yang gemuk, dan Anda ditakdirkan untuk mati hari ini, atau setidaknya ditangkap. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk datang dan menyerah padaku. Jika Anda melakukannya, saya akan membuat Anda tetap hidup dan membawa Anda kembali ke Megaplexus Collegium untuk menjadi pelayan saya. Sepakat. Usaha yang bagus, kata Dragon Sun Chaser. Dengar, nak, tetaplah bersama Dragon Brilliance Collegium, dan aku akan memastikan kau tetap hidup. Tidak mungkin South Palace Jade bisa membuatmu tetap aman. Kami dari Dragon Brilliance Collegium adalah keturunan naga dewa kuno. Bagaimana menurutmu tunduk saja padaku dan segel kekuatanmu? Itulah satu-satunya cara bagimu untuk menghindari malapetaka. Berpegang teguh pada Kolegium Ark melingkar, brengsek. Datanglah ke Kolegium Kejelasan Tertinggi. Kami yang terkuat dari semua kolegium. Kolegium Kejelasan Tertinggi Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kolegium Crepemirel. Yang Qi dikelilingi oleh sekelompok ahli top, yang semuanya ingin mendapatkannya. Karena kalian mengira aku iblis, kurasa aku akan membantai kalian semua. Dia tiba-tiba meledak, menyebabkan serangkaian ledakan sonik bergema. Dalam sekejap mata, dia seperti ular tua kekacauan primal yang menyerang langsung di South Palace Jade. Aku sudah menunggumu untuk bergerak, katanya sambil terkekeh. Kamu pikir serangan mendadak akan berhasil padaku? Labirin Megaplexus lintasan ruang waktu tanda penyegelan abadi perangkap 1000 tahun mimpi 1000 tahun. Kabut mengalir keluar dan menciptakan sesuatu seperti papan Go, labirin ruang waktu yang tampak sebagian nyata dan sebagian ilusi. Itu adalah teknik sempurna dari Megaplexus Collegium,
mimpi 1000 tahun. Di dalam papan, kekuatan ruang dan waktu terjalin dengan cara yang licik, membuatnya hampir mustahil untuk melarikan diri. Ketika seseorang terjebak di dalam perangkap, mereka akan melewati jutaan demi jutaan tahun waktu. Mimpi 1000 tahun menyebar, segera menjebak Yang Qi. Namun, saat itulah dia melepaskan serangan tinju yang cukup kuat untuk menghancurkan alam semesta. Ruang waktu runtuh, dengan matahari, bulan, planet, dan pesawat runtuh. Labirin itu meledak, dihancurkan oleh tangan satu dewa, yang dapat menghancurkan 3000 dunia cabai dalam sekejap mata. WHIZZZ. Yang Qi melompat ke tempat terbuka seperti harimau yang tidak dikurung yang haus darah. Wajah Salt Palace Jade berubah pucat, seolah-olah dia baru saja akan batuk seteguk darah. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya. Domba gemuk itu bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Tapi kamu masih lemah. Formasi Dao abadi lukisan emas Megaplexus. Dia melambaikan jarinya dan gambar emas terbang keluar, diisi dengan simbol taiji emas yang tak terhitung banyaknya. Simbol taiji dipenuhi dengan garis-garis setajam silet yang dapat mengiris apapun yang ada, dan semuanya terbang langsung menuju Yang Qi. Omong kosong apa ini, kata Yang Qi. Mengulurkan tangannya, dia berkata, Paramita. Itu adalah sikap yang dapat membelah lautan kepahitan dan menyebabkan munculnya pantai Paramita yang berlawanan. Ketika menabrak lukisan emas Megaplexus, semuanya menyusut seukuran sapu tangan, yang kemudian diambil Yang Qi. Pada titik ini, Salt Palace Jade tidak bisa menahan diri lagi, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Yang Qi memotong tangannya di depannya, menyebabkan garis merah menyebar di sepanjang lehernya. Wajahnya dipenuhi teror. Mustahil. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku, brengsek? Bersiap untuk mati. Yang Qi selesai memotong tangannya di udara dan kepalanya terbang dari bahunya. Begitu kepala Salt Palace Jade terbang dari bahunya, mayatnya jatuh ke bawah. Dan sebelum itu bisa mencapai tanah, aliran cahaya sage keluar dan membakarnya menjadi ketiadaan. Dia telah memiliki banyak harta magis, obat-obatan roh, dan barang berharga lainnya. Sekarang, semua itu milik Yang Qi. Dengan satu gerakan, dia telah menghancurkannya. Dia telah menjadi kebanggaan dan kegembiraan Megaplexus Collegium, tetapi sekarang tidak lagi. Tentu saja, kepalanya masih hidup. Saat dia melihat tubuhnya memudar dari keberadaan, dia berteriak. Mustahil. Bagaimana saya bisa mati di sini? Aku tak terkalahkan. Saya memiliki warisan Taois dari banyak makhluk abadi yang kuat. Nasib baik saya seharusnya membawa saya sampai ke Dao penghancuran. Seseorang bahkan meramalkan masa depanku. Mereka mengatakan nasib saya luar biasa dan penuh berkah. Aku seharusnya naik ke ketinggian tertinggi, bukan mati di tempat seperti ini. Semuanya berubah ketika kamu bertemu denganku, kata Yang Qi. Saya seorang yang tak bernasib. Nasib saya adalah mengubah nasib orang lain. Bahkan ketika suara Yang Qi memasuki lautan kesadaran Salt Palace Jade, kepalanya meledak, tidak meninggalkan jejak bukti bahwa dia pernah ada. Yang Qi berbalik menghadap pemuda dari Dragon Brilliance Collegium, yang memiliki pedang panjang. Baiklah, pemburu matahari naga. Anda berikutnya. Seharusnya, kau yang paling ganas dari mereka semua, kan sekarang giliranmu untuk mati. Tanpa jeda, Yang Qi kabur ke arahnya. Dragon Sun Chaser cepat bereaksi. Pedang Dewa Pengejar Matahari Tungku Surgawi membakar cerah. Dia menembak ke depan dengan kecepatan kilat, berputar saat dia terbang dan melepaskan gerakan pedang yang bisa mendominasi apapun yang ada. Satu pedang untuk menaklukkan surga. Satu pedang untuk menghancurkan bumi. Satu pedang untuk membantai manusia. 3 pedang digabungkan, 3 gerakan berharga dengan variasi tak terbatas. Energi pedang tanpa kematian dapat menembus semua kegelapan dan kesuraman di kubah surga, katanya, dan membawa cahaya dan cahaya ke dunia manusia. Pedangnya menjadi seperti sungai perak yang mengalir dari langit tertinggi, menghancurkan segalanya, menyebabkan alam semesta tenggelam dan neraka muncul. Sementara itu, tangan Yang Qi kabur bolak-balik, dan saat itu daging di telapak tangannya berdenyut, hampir seolah-olah itu adalah jantung yang berdetak kencang. BOOM. Telapak tangan bertemu energi pedang berulang-ulang dan, dengan setiap pertukaran, kekuatan Yang Qi meningkat sampai dia akhirnya mengalahkan Dragon Sun Chaser. Semua 840 juta partikel hidup di dalam dirinya, berdenyut dengan kekuatan genetik yang sangat besar yang sepenuhnya melampaui Dragon Sun Chaser. Saya tidak percaya sepotong sampah seperti Anda akan berani mengacaukan saya, kata Yang Qi. Kekuatan genetikmu hanya 10 juta kali biasa, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa gen yang benar-benar sempurna itu. Ini adalah kekuatan hidup dari Legiun Para Dewa. Dia mengulurkan jari-jarinya yang terentang,
auman Megamamot kuno mengelilinginya. Ini adalah kekuatan yang benar-benar murni, tanpa kenajisan sedikitpun. Jagoan, begitu kekuatan itu muncul, semua energi pedang lawan dilenyapkan dan disegel, tanpa harapan untuk membebaskan diri. Tetap saja, Dragon Sun Chaser tidak terganggu. Kamu mungkin juga memiliki 10 juta kali kekuatan seorang kultivator biasa, tetapi ki pedangku dapat menghilangkan semuanya. Kekuatan dispelasi pengalihan astral energi pedang. Pedang Dragon Sun Chaser berputar, menciptakan naga yin dan naga yang berputar menjadi simbol taiji yang melesat maju untuk menghilangkan kekuatan Yang Qi. Kamu pikir kamu cukup kuat untuk menghilangkan energiku, kata Yang Qi. Dia maju selangkah, dan ketika kakinya mendarat, itu mengguncang segalanya, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai mengalihkan arahnya. Bahkan dao surga sepertinya akan runtuh. Tidak ada hukum magis yang bisa melakukan apapun terhadap kekuatan yang dilepaskan oleh Yang Qi. Ini adalah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, jadi kekuatan dispelasi, penghindaran, negasi, atau penyerapan semuanya sama sekali tidak berguna, dan pada kenyataannya tidak lebih dari lelucon. Dentang, retakan, dua suara terdengar, suara energi pedang pecah dan logam runtuh. Dragon Sun Chaser mengeluarkan teriakan hiruk-pikuk saat dia melihat kekuatan besar yang gila menyerbu ke arahnya. Pertama, itu menghancurkan pedangnya, lalu meledakkan energi pertahanan sejatinya. Baju zirahnya berubah menjadi tidak lebih dari debu. Bagaimana ini bisa terjadi? Keilahian saya yang baru lahir akan terluka. Saya menolak untuk menerima ini. Hati pedang tanpa batas penghindaran cepat. Tanpa ragu-ragu, dia mengubah energi intisari, daging, darah, dan jiwanya menjadi satu pedang tanpa batas dari daging dan darah yang menembus udara dan mulai menghilang dari keberadaannya. Mencoba lari kekuatan genetik Anda dan energi pedang yang dibudidayakan dengan cermat akan sempurna untuk kakak tertua saya. Yang Qi mengulurkan tangan, mengirimkan proyeksi tangan yang sangat besar terbang ke udara yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Sebuah celah terkoyak dan jantung pedang darah daging muncul, yang dia ambil. Di tangan Yang Qi ada hati pedang merah cerah, berdenyut dan memancarkan suara mendesis. Sebuah suara bergema dari pedang. Belas kasihan, ampuni aku, saya bisa bantu Anda. Tidakkah kamu menginginkan salah satu dari 10 jenius dari Dragon Brilliance Collegium sebagai sekutu kematian? Saya akan menjadi kehilangan besar, dan perguruan tinggi saya tidak akan berhenti sampai kematian saya dibalaskan. Apakah Anda benar-benar ingin memulai perang antara Titan Emperor Collegium dan Dragon Brilliance Collegium? Yang Qi tertawa keras. Memulai perang? Kebetulan saya suka memulai perang. Sebenarnya, mari kita mulai sekarang. Kakak ke-17 Penatua, aku mendapatkan hati pedang tanpa batas ini hanya untukmu. Jangan, teriak Dragon Sun Chaser. Aku akan bekerja keras untukmu. Hanya saja, jangan bunuh aku. A3. Ceritan terakhirnya yang menyakitkan terdengar jelas untuk didengar semua orang saat Yang Qi memberikan hati pedang kepada pedang 17, yang segera menyerapnya. Seketika, Gen Sword 17 meledak dengan kekuatan dan teknik pedangnya naik ke level yang lebih tinggi dan lebih misterius. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan surga dan menyatu dengan hukum alam semesta untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Hampir segera, ia memasuki keadaan kemajuan kultivasi laten. Yang Qi tertawa. Begitu kita keluar dari sini, kamu benar-benar bisa membantuku. Setelah Anda sepenuhnya mengasimilasi hati pedang tanpa batas itu, seni energi Anda akan meningkat secara dramatis dan teknik pedang Anda akan maju dengan pesat. Dalam sekejap, dua ahli top telah menemui ajalnya. South Palace Jade sudah mati. Dragon Sun Chaser sudah tidak ada lagi. Sebelum orang lain yang hadir bahkan bisa bereaksi, Yang Qi berdiri di kawah di tengah medan perang. Semua orang telah berencana untuk menahan diri dan bergerak nanti, dan sebagai hasilnya, mereka sekarang hanya berdiri di sana dengan kaget. Saya keluar dari sini, gumam pemuda barbar dengan pedang panjang, orang yang telah mengubah Yang Qi menjadi binatang budak. Kemudian dia menyadari bahwa Yang Qi sedang menatapnya, dan firasat muncul di hatinya. Berbalik, dia menebas celah di udara dengan pedangnya dengan harapan bisa melarikan diri. Sayangnya, tidak ada jalan keluar ketika Yang Qi mengunci seseorang dengan tatapannya. Saya pikir Anda ingin mengubah saya menjadi binatang. Bagaimana saya mengubah Anda menjadi guk-guk? Yang Qi kabur menjadi gerakan, menggunakan sayap malaikatnya untuk bergerak dengan kecepatan yang tak tertandingi di dunia fana. Itu bahkan belum termasuk 49 mantra ular kekaisaran tambahan, yang memberinya kontrol lebih besar saat bergerak melalui ruang waktu. Mengaum, gelombang suara meluncur dari Yang Qi, melemparkan segalanya ke dalam kekacauan dan memaksa pemuda biadab itu berhenti di jalurnya. Kemudian, Yang Qi ada di depannya.
Desir, tangan Yang Qi seperti cakar melengkung yang melesat keluar dan mengunci tenggorokan pemuda itu. Kamu ingin bertarung, kata pemuda itu, menggeram dengan ganas. Baiklah, ayo berduel. Pedang milikku ini adalah item abadi dan namanya adalah Fin Subduer. Itu diciptakan untuk menghadapi dewa-dewa dengan energi membunuh yang sangat besar, dan merupakan senjata terkuat dari dunia abadi asalnya. Sekarang kamu akan mendapatkan gambaran seberapa kuat aku. Melolong, dia menebas dengan Fin Subduer, menyebabkan energi Dewa Iblis meledak tanpa ampun. Dalam sekejap mata, pedang itu tepat di depan Yang Qi. Namun, disitulah ia berhenti. Yang Qi mengulurkan tangan dan meraih bilahnya dengan tangannya. Tidak hanya tidak memotongnya, itu tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bam! Yang Qi memutar tangannya dan pedang itu patah menjadi 2. Penakluk iblis, apakah kamu serius? Senjata terkuat dari dunia abadi mana? Soalnya, senjata terkuat di sini adalah tanganku. Dan dibandingkan dengan saya, Anda selemah mungkin. Sebenarnya, kenapa kamu tidak mati saja? Sementara itu, gerakan pemuda biadab itu telah memisahkannya dari Yang Qi, meskipun dia terhuyung mundur dan batuk darah. Bahkan saat dia bersiap untuk terus bertarung, Yang Qi melangkah maju, meraih lehernya lagi, dan mengangkatnya seperti bebek yang ditawan. Pemuda itu berdeguk sedikit, lalu berhasil mengeluarkan beberapa kata. Biarkan aku pergi. Lagi pula aku tidak akan mengubahmu menjadi budak binatang. Aku akan menyebutmu saingan utamaku. Biarkan aku pergi, dan kita bisa bertaruh. Kita akan bertemu lagi dalam 10 tahun dan aku akan mengalahkanmu. Anda mengalahkan saya kali ini tidak berarti apa-apa. Saya hanya akan mengakui keunggulan Anda jika Anda mengalahkan saya 2 kali. Jika Anda melakukannya, saya akan dengan rendah hati tunduk. Kamu pikir ini semacam permainan anak-anak? Anda jelas kalah? Tetapi sekarang Anda meminta untuk berduel dalam 10 tahun. Apakah Anda tidak waras? Maaf, Anda hanya mendapatkan 1 kesempatan. Dan kegagalan berarti kematian. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah untuk tidak menjadi orang gila. Delusi keagungan hanya akan memberi Anda kuburan awal. Retakan. Sama seperti itu, pemuda arogan dan biadab itu dihancurkan sampai mati. South Palace Jade telah mati dalam sekejap mata. Dragon Sun Chaser, dengan gen puluhan juta kali lebih kuat dari rata-rata orang, juga telah mati. Dan sekarang pemuda barbar dengan pedang itu tidak ada lagi. 3 ahli, 3 individu terkenal dari perguruan tinggi yang kuat, tipe jenius yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun atau lebih. Namun ketika mereka bertemu Yang Qi, yang tak bernasib, mereka seperti lelucon. Yang Qi memiliki gen sempurna yang membuatnya 840 juta kali lebih kuat dari rata-rata orang, dan dia menggunakan kekuatan itu dengan tujuan mematikan. Begitu pemuda biadab itu meninggal, Yang Qi kabur dan mulai menebas setiap orang yang menghalangi jalannya. Dia adalah harimau di antara kawanan domba. Senang, seorang anak Elysian dari sistem planet Coiling Arc diiris berkeping-keping dalam sekejap mata. Sebelum potongan-potongan itu bisa dijahit kembali, seekor ular tua Primal Chaos muncul dan melahapnya untuk diubah menjadi energi vital Primal Chaos. Bagaimanapun, jimat Raja Surga Devourer dikenal mampu melahap apapun yang ada. Sekarang Yang Qi memiliki 49 jimat tambahan, ular tua kekacauan primalnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, ke titik di mana melahap demi Immortals Universal tidak menjadi masalah untuk itu. Terbang, Yang Qi mengambil tempatnya di atas kepala ular besar itu. Ular itu panjangnya lebih dari 500 km, membuatnya tampak seperti naga dewa yang terlalu besar untuk bisa masuk ke bidang pandang siapapun. Mantra ular kekaisaran unik karena tidak memiliki batasan. Selama seseorang bisa memasukkan energi sejati ke dalamnya, mereka akan menjadi lebih kuat. Biasanya, item abadi dan formasi mantra memiliki batas yang, jika dilampaui, akan menyebabkan ledakan dahsyat dan hilangnya item itu sendiri. Tapi bukan jimat ular kekaisaran. Bahkan di dunia abadi, tidak ada orang yang bisa mendorong begitu banyak kekuatan ke dalamnya sehingga mereka akan meledak. Yang Qi mengendalikan ular itu dari atas kepalanya, mengarahkannya tanpa ampun dan mengeluarkan hujan darah kemana-mana. A3. Paragon demi Immortal dari 8 Degrees Collegium yang misterius dihantam ke samping oleh ekor ular tua-tua, merusak energi vitalnya dengan parah. Sebelum dia bisa melancarkan serangan balik, sebuah tombak muncul, yang langsung menusuk pertahanannya dan masuk ke perutnya. Dalam sekejap mata, energi intisarinya tersedot keluar darinya, tidak meninggalkan apapun kecuali sepetak kulit. Yang Qi mengangkat tombak Dewa Infernal dan muncul di depan musuh lain, yang ini seorang wanita dari kolegium kejelasan tertinggi, yang dia akhiri dengan satu tusukan tombak. Hanya pada titik inilah banyak pakar perguruan tinggi di daerah itu mulai terbakar amarah.
Huff, apakah orang ini benar-benar berpikir dia lebih baik daripada semua pahlawan di bawah langit? Mempertimbangkan berapa banyak dari kita yang ada, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memotong kita semua? Siapa dia? Seorang abadi dari surga yang turun ke dunia fana, bahkan jika dia, kita masih akan menghancurkannya. Siapkan formasi mantra dan bunuh dia. Gemuruh. Segera, anak-anak Elysian dan Raja Tua dari Great Metropolis Collegium memimpin siswa lain dalam menyiapkan formasi mantra besar. Dalam sekejap mata, bintang-bintang berputar dan matahari dan bulan tenggelam. Puluhan ribu siswa mengaktifkan formasi mantra yang menciptakan awan kesusahan besar yang tersebar di Yangqi. Sesaat kemudian, petir yang menyilaukan mulai jatuh di mana-mana. Warna-warna misterius dan kacau sangat menakutkan. Namun, sebelum hal lain terjadi, sosok raksasa muncul, dilingkari petir, termasuk naga petir, ular, dan binatang suci lainnya. Petir segera mengambil bentuk dewa petir kuno. Kami dari Lightning Society di Great Metropolis Collegium. Dan formasi abadi Preheaven Protomagnetic Nine Metropolises kami tidak dapat dihindari. Dia pasti akan mati. Mempertimbangkan berapa banyak masyarakat kita yang dia bantai, jika dia tidak mati, itu akan membuktikan bahwa tidak ada keadilan surgawi. Energi abadi dari tingkat penghancur mulai berdenyut dari sosok raksasa ini. Orang ini jelas berada di ambang kenaikan abadi. Level penghancur. Dia seorang penghancur. Siapa itu? Siapa yang akan menjadi abadi yang sebenarnya? Dewa tidak bisa tinggal lama di dunia fana sebelum hukum magis ruang menolak mereka. Namun, dalam waktu singkat mereka bisa tinggal, mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Hei, ini Lei Jiushu. Dia adalah ketua perkumpulan Lightning Society dari Great Metropolis Collegium. Saya pikir dia hanya setengah demoliser. Kenapa dia memiliki aura seorang demoliser yang sebenarnya sekarang? Saya mendengar bahwa dia datang ke medan perang tentara abadi untuk mencari warisan kuno yang kuatara, Ra dari Raja Magnetik Prasurga. Itu adalah warisan abadi tingkat puncak. Dan tidak ada yang tahu seberapa tinggi Preheaven Magnetic King masuk ke level penghancuran. Wow, Ra dari Raja Magnetik Prasurga. Itu adalah harta yang akan dianggap langka bahkan di zaman kuno. Jika Lei Jiushu menggunakan sesuatu seperti itu untuk naik ke dunia abadi, dia tidak akan menjadi abadi biasa dalam arti kata apapun. Dia pasti akan segera dipromosikan. Baiklah, sekarang Lei Jiushu bergerak dengan kekuatan abadi, dia pasti tak terkalahkan. Tidak ada yang mungkin bisa melawannya. Yangqi ini pasti sudah mati. Iya, semoga kita bisa mengambil sedikit manfaat untuk diri kita sendiri. Yangqi ini jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan. Dia sudah membunuh South Palace Jade dan Dragon Sun Chaser, keduanya setengah demoliser. Yangqi adalah binatang buas. Mari kita mundur sedikit. Kami hanya bisa berharap bahwa keduanya akan berakhir saling menyakiti. Benar, jika mereka melukai satu sama lain cukup parah, kita bisa menjadi nelayan untuk sandpiper dan kerang mereka. Bukankah lebih bagus jika kita bisa mendapatkan jimat ular kekaisaran dan Ra dari Raja Magnetik Prasurga? Lihat, mereka akan mulai berkelahi. Seorang penghancur versus demi immortal. Semua orang mulai mundur. Aura surga abadi di dunia fana dapat menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak mungkin orang-orang ini akan mencoba berkelahi dengan orang seperti itu. Surga abadi, pikir Yangqi. Seseorang di jalan tak terbatas dari penghancur, dia terguncang secara mental, tetapi dengan cepat menenangkan dirinya sendiri. Melihat ke atas, dia menyadari bahwa roh dewa yang benar-benar memiliki kendali atas hukum magis petir ini sedang menatap tepat ke arahnya. Pada saat yang sama, dia juga menghadapi formasi mantra yang ditenagai oleh seni energi dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kamu melakukannya dengan baik untuk bertahan selama ini di medan perang tentara abadi, Yangqi, kata Lei Jiushu. Tapi jalanmu berhenti di sini. Percayalah pada saya ketika saya memberitahu Anda bahwa kemampuan ilahi Anda, seni energi Anda, momentum Anda, dan segala sesuatu yang membuat Anda bangkit akan memudar menjadi angin. Lihatlah ke sekeliling, karena ini adalah hal terakhir yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Jadi, kamu adalah makhluk surgawi yang sangat sedikit. Yangqi menjawab. Kau tahu, aku belum pernah membunuh penghancur sebelumnya, dan aku ingin tahu seperti apa rasanya. Saya ingin tahu apa yang bisa saya gunakan untuk membuat jiwa Anda. Kamu binatang terkutuk. Gemuruh. Langit dan bumi hancur ketika Lei Jiushu melepaskan serangannya, merentangkan jari-jarinya dan mengirimkan tangan besar dengan 5 jari seperti gunungan petir. 5 petir pukulan maut. Seketika, seluruh area menjadi laut, neraka, dan langit berbintang petir. Sebagai tanggapan,
Yang Qi menembak berdiri di atas kepala ular tua kekacauan primal, lalu mengirimkan tangan Sagelite yang sangat besar. Ketika kedua telapak tangan saling bertabrakan, gelombang kejut destruktif besar-besaran berdesir. Ding, ding, ding. Kembali di Titan Emperor Collegium, di Plane of Initiation, suara ping terdengar dari nama Yang Qi, yang menjadi fokus perhatian para penggagas dan rektor tertinggi. Yang Qi membunuh begitu banyak ahli di sana. Skornya meningkat setiap saat. Ini adalah pembantaian. Benar, klon keilahian saya yang baru lahir memiliki kunci pada posisinya. Dia punya nyali, itu pasti. Alih-alih bersembunyi, dia sengaja melepaskan auranya untuk menarik sebanyak mungkin pakar terdekat. Kemudian dia mulai membunuh mereka. Apakah dia gila? Dia pikir dia apa? Pembobol atau semacamnya maksudku. Bahkan seorang demoliser tidak akan mampu menjadi yang teratas melawan para ahli dari begitu banyak kolegium yang semuanya bertarung bersama. Dia pasti akan mati. Kamu benar. Dia benar-benar menunjukkan betapa sombongnya dia. Aku sudah melihatnya. Menakjubkan. Dia melawan Lei Jiushu, yang sudah mencapai level penghancur. Bagaimana Lei Jiushu melakukannya? Dia pasti telah menemukan arah dari Raja Magnetik Prasurga. Dengan itu, dia bisa membentuk petir vitalitas prasurga, dan jika dia menyatu dengannya, itu pasti akan mendorongnya ke level penghancur. Yah, Yang Qi benar-benar kurang beruntung untuk bertarung dengan surga abadi. Tetapi pada akhirnya, Yang Qi adalah seorang jenius dari perguruan tinggi kami. Haruskah kita menyelamatkannya? Bah, mengapa menyelamatkannya? Anda benar, dia jenius, tapi dia juga pemberontak total. Kita akan lebih baik dengan dia mati. Meskipun, kita tidak bisa membiarkan dia mati sia-sia. Membiarkan Lei Jiushu membunuhnya akan sia-sia. Rektor tertinggi, apa pendapat Anda? Pada titik ini, semua tatapan beralih ke rektor tertinggi saat mereka menunggunya membuat keputusan. Jelas kita menyelamatkan dia, kata rektor tertinggi. Namun, ada kilatan jahat di matanya. Jika dia meninggal, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki akses ke mayatnya dan jiwanya. Mereka akan sangat berharga. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelamatkan dia. Apakah Anda punya rencana? Rektor Agung, kata salah satu penggagas yang jelas-jelas tidak yakin dengan maksud rektor tertinggi itu. Sederhana, tunggu sampai Yang Qi dan Lei Jiushu saling menjatuhkan, atau sampai Yang Qi hampir kalah. Kemudian kami menagih dan menyelamatkan dia. Karena kita dari Kolegium Kaisar Titan, Yang Qi akan lengah, dan itu akan menjadi kesempatan kita. Berikan pukulan mematikan pada energi vitalnya, tangkap dia, dan bawa dia keluar dari medan perang tentara abadi. Lalu kita bisa melakukan apapun yang kita mau padanya. Rektor tertinggi melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. Rektor Agung, Anda seperti penjelmaan kebijaksanaan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ide seperti itu? Rencana yang bagus. Berjuang di sana dan menyelamatkan Yang Qi di saat krisisnya akan sangat bermanfaat bagi kami. Begitu kita mendapatkannya, kita bisa menguncinya dan mengekstrak rahasianya sesuka hati. Tepat, Huff. Yang Qi tidak akan kabur kali ini. Bocah kecil itu membunuh Kingly Beheader dan memakukan kepalanya ke paku di luar gerbang utamanya. Sungguh penghinaan bagi kami. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana kita bisa mempertahankan otoritas kita di kolegium? Dia harus mati sebagai contoh bagi orang lain. Tetapi jika kita melakukan ini, itu berarti menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Akan ada banyak gosip setelahnya. Ah, apa yang kamu takutkan? Jika ada yang berani mengatakan hal yang salah, kita bisa membunuh mereka. Begitu kita menangkap Yang Qi, kita bisa menghancurkan sistem planet Sage Monarch dan mendapatkan ibunya juga. Apa yang mereka sebut dia lagi Bunda Suci. Menurut jaringan informasi saya, sistem planet Sage Monarch dan Gunung Gantung menyatu dan auranya meningkat secara signifikan. Dia mungkin sekuat kita semua inisiator. Apa bagaimana dia menjadi begitu kuat begitu cepat? Terakhir kali aku memeriksanya, dia adalah prime demi immortal. Rupanya dia menemukan seorang dewa di neraka kesuraman dan kegelapan. Dia dan Yang Qi sama-sama mencapai terobosan kultivasi pada saat yang sama dan, kemungkinan besar, itu karena dewa-dewa itu. Itulah satu-satunya cara Yang Qi sudah cukup kuat untuk melawan seorang penghancur. Iya, jika kita membunuhnya dan ibunya, kita juga bisa mendapatkan kekuatan dewa itu. Tiba-tiba, sebuah suara baru terdengar di dalam Plane of Initiation, sebuah suara yang bergetar dengan niat membunuh. Kamu benar, membunuh mereka. Saya akan mengikuti rencana Rektor Agung dalam segala aspek. Seorang pria parubaya muncul, yang tidak lain adalah Hillmaster Aula Pemenggalan dan Eksekusi. Dia adalah seorang penghancur setengah yang bahkan melampaui Ligebis,
dan setelah sesi meditasi terpencilnya yang terakhir, berdenyut dengan energi abadi yang sangat besar yang menunjukkan bahwa dia hampir mencapai terobosan besar. Kamu keluar dari pengasingan, Hill Master, kata rektor tertinggi, menganggukkan kepalanya dengan sopan. Ya, saya baru saja keluar. Ascendan Beholder memberitahuku tentang semua hal mengerikan yang terjadi saat aku pergi. Saya tidak peduli apa yang terjadi, saya akan membalas penghinaan. Dan begitu aku menerobos, aku akan mencari Dugu tak terkalahkan dan membunuhnya juga. Dia akan mencari tahu dengan cara yang sulit seberapa kuat sihir rahasia keilahianku yang baru lahir, Recondite Slaughter God Refrain. Dengan keilahian saya yang baru lahir, saya hanya memiliki satu penghalang kecil yang memisahkan saya dari tingkat penghancuran. Hebat, kata rektor tertinggi. Silakan duduk di sudut tenggara. Sebentar lagi, kami akan memanggil formasi mantra besar dari pesawat inisiasi untuk berteleportasi ke medan perang tentara abadi dan memecah pertarungan antara Yang Qi dan Lei Zhou. Kami juga akan memanfaatkan kekuatan inisiasi yang telah kami kumpulkan selama jutaan tahun terakhir di sini di Titan Emperor Collegium. Kita tidak bisa melakukan itu. Salah satu inisiator berseru, dan bahkan ekspresi Hill Master berkedip. Pak Rektor, tolong pertimbangkan lagi hal ini. Kami inisiator membangun kekuatan inisiasi untuk menghadapi ancaman besar terhadap Collegium. Bukankah akan sangat sia-sia untuk menggunakannya pada siapapun seperti Yang Qi ini? Tidak, tidak akan, kata rektor tertinggi, matanya berkilat dengan cahaya yang tak tertandingi. Intuisi saya memberitahu saya bahwa Yang Qi tidak akan mudah untuk dihadapi. Jika kita bergerak padanya, tetapi gagal menjadi yang teratas, pikirkan tentang konsekuensi potensial. Dia sudah sangat kuat sehingga bahkan seorang demolisher pun tidak dapat dengan mudah membunuhnya. Faktanya, sangat mungkin kita tidak cukup kuat untuk membawanya keluar. Dan bagaimana jika dia mencapai terobosan lain, dia benar-benar bisa menghancurkan kita. Pikirkan tentang apa yang akan terjadi jika dia memanggil pasukan iblis-iblis demi Immortal Paragon untuk menyerang Titan Emperor Collegium. Menatap para ahli yang berkumpul, dia melanjutkan, Yang Qi memiliki sesuatu yang melampaui kekuatan inisiasi kita dalam segala hal. Pikirkan tentang apa artinya bagi kita untuk dapat memanggil iblis-iblis kapanpun kita mau. Kami dapat dengan mudah menaklukkan sistem planet yang tak terhitung jumlahnya. Sangat baik, kami akan mengikuti petunjuk Anda, Rektor tertinggi. Kita perlu memenggal kepala ular itu dengan pukulan pertama, kalau tidak kita akan membawa kehancuran kita sendiri. Saya setuju, aku melihat cahaya sekarang. Ya, bunuh dia, kita harus membunuhnya. Sangat baik, cukup mengobrol. Isi formasi mantra besar dengan kekuatan inisiasi, jika tidak, keagungan dan martabat Titan Emperor Collegium tidak akan pernah dipulihkan. Semuanya terserah kita. Atas perintah rektor tertinggi, kekuatan yang sangat besar mulai terbentuk di alam inisiasi, kekuatan yang bahkan melebihi dari surga abadi yang baru, Lei Zhou. Sebuah konspirasi besar sedang terjadi. Sementara itu, Yang Qi dan Lei Zhou saling bertarung. Petir berderak dan cahaya sage bersinar. Lei Zhou sepenuhnya menggunakan kekuatan surga abadi, dan saat Yang Qi tetap berada di atas ular tua kekacauan primal, dia menggunakan tombak dewa neraka dan tinju aula surga untuk menghilangkan kilat. Tiba-tiba, ular tua primer chaos sepanjang 500 km itu menyusut hingga panjangnya hanya beberapa puluh meter. Faktanya, itu akhirnya terlihat seperti ular piton dari dunia fana. Namun, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa itu telah mengalami transformasi yang sangat mendalam. Setiap skala kekacauan utama di tubuhnya adalah dunia kecil, di dalamnya ada karakter yang terbentuk dari kekacauan utama ular. Yang Qi tetap berada di kepala ular itu, mengendalikannya, membuatnya tampak sangat mirip dengan pencipta dunia yang paling kuno, penguasa yang berdaulat. Nasib, takdir, Yang Qi tidak dirugikan saat melawan makhluk abadi surgawi ini, Lei Zhou. Sebaliknya, dia benar-benar membangun momentum. Tiba-tiba, aula surga muncul di atas kepala dan energi Sagelite dan Saripati di dalam dirinya menyebabkan lebih banyak darah dari satu dewa terbentuk. Pada saat yang sama, informasi mengalir ke dirinya dari segel Legiun Dewa, serangkaian teks yang tidak lain adalah seni energi lain. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka memiliki banyak seni energi. Yang pertama adalah tombak Dewa Infernal, kemudian sayap iblis-iblis dan armor pelat Dewa Infernal. Setelah itu datanglah Hellfire Crucible, Angel Wings, dan God Legion Battle Robe. Ada juga surga Legiun Dewa, tinju aula surga, tangan Dewa Satu, dan area surgawi abadi. Tapi sekarang, dia mendapatkan yang lain. Aliran simbol magis menjadi intisari Dao, membentuk sesuatu yang seperti bulan purnama yang cemerlang.
Itu adalah roda takdir, yang memungkinkan untuk mengendalikan takdir itu sendiri. Apa itu takdir keberuntungan? Hukum alam, semuanya, itu adalah takdir. Dan ketika roda takdir muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu bisa mempengaruhi keberuntungan dan nasib siapapun di dekatnya, dan juga bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tentu saja, Yang Qi hanya mendapatkan pencerahan awal dan tidak bisa memanggil semuanya. Jika dia bisa, dia tidak perlu mengeluarkan upaya sama sekali untuk membunuh surga abadi seperti Lei Zhou. Tetapi bahkan dengan hanya pencerahan awal, dia masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Yang Qi benar-benar tanpa emosi. Tidak ada jejak kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan, seolah-olah dia adalah manifestasi dari dao surga itu sendiri. Pada saat itu, perasaan dasar seni energinya berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Alih-alih menjadi berani dan berani, mereka tiba-tiba menjadi mendalam dan fleksibel. Mereka sulit dibaca, dan bisa menembus perlawanan apapun. Mereka seperti takdir itu sendiri, sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun, tetapi pada saat yang sama, dipaksa untuk mengikuti. Apa yang baru saja terjadi, pikir Lei Zhou. Mengapa gaya seni energinya tiba-tiba berubah, tanpa ragu-ragu, dia melepaskan gerakan yang kuat, memanggil 81 naga petir untuk dijadikan klon dirinya sendiri. Petir mengguncang pegunungan dan sungai membasmi dewa dan membantai iblis. Jagoan, 81 manifestasi naga petir dari Lei Zhou berputar menjadi kepalan petir yang menabrak Yang Qi dengan kekuatan yang sangat merusak. Mati, dia melolong. Beraninya kau bertindak begitu gila di hadapanku, kata Yang Qi. Bunuh diri bodoh. Petir mengguncang pegunungan dan sungai, kedengarannya seperti gerakan yang dibuat oleh seorang anak. Dihancurkan. Yang Qi melonjak dengan tingkat kecakapan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan darah satu dewa di dahinya melonjak, melepaskan energi sejati dari satu dewa untuk mengisi surga Legiun Dewa. Seketika, semua yang ada di area itu mulai bergetar hebat saat Yang Qi melepaskan serangan gelombang suara. Saat diluncurkan, ular tua kekacauan primal menyusut dan melilit tombak dewa infernalnya. Takdir, Yang Qi menghela nafas. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, itu sepertinya menyebabkan alam semesta berputar seolah-olah digerakkan oleh roda takdir itu sendiri. Saat itu terjadi, serangan Lei Zhou menghantam Yang Qi, namun kekuatan mereka tergeser. Itulah fungsi ajaib dari roda. Itu bisa mengubah jalan hidup itu sendiri untuk meniadakan segala macam efek magis. Itu bisa mengubah nasib. Dengan kata lain, begitu Yang Qi menyempurnakan roda takdir, dia hampir mustahil untuk dikalahkan. Seni energi apa itu? Lei Zhou berkata, jatuh dari langit dan menatap Yang Qi. Dia tiba-tiba sangat sadar bahwa dia tidak bisa mengunci energi Yang Qi, hampir seolah-olah dia ilusi. Namun, semua indera Lei Zhou memberitahunya bahwa Yang Qi itu nyata. Transposisi realitas dan ilusi hampir menyebabkan dia batuk darah. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?